Tapi saya melihat kalau Asep lekat misalkan dengan metafor dan sebagainya, dalam Anton ini lebih lugas ya. Cara berbahasanya lugas gitu. Terutama di puisi-puisi yang ya awal-awal saya masih melihat pengaruh Sapardi yang sangat kuat di beberapa saja Anton ini. Tapi belakangan dia menemukan gaya ungkapnya sendiri yang berbeda sama sekali dengan Sapardi ini saya. Sesuatu yang saya lihat di sini adalah saya ingin mengangkat tentang tema urban yang ada dalam Anton karena begitu kuatnya ini tema-tema urban, tema-tema tentang kota atau keriuhan, sajak-sajak yang lahir dari keriuhan. Nah, sejauh ini yang saya lihat ya, orang mengajukan konsep tentang kota, misalkan Gunawan Muhammad pernah menulis tentang kota yang cukup panjang dan bagaimana penyair dalam hubungannya dengan kota. Dan dia mengatakan bahwa banyak penyair bahkan yang datang ke ibu kota tradisi atau kedaerahan di dalam dirinya, sehingga ketika dia adalah seorang orang kampung walaupun di kota, jiwanya tetap kampung. Itu yang terjadi pada kebanyakan penyair, itulah kira-kira. Nah, dan itu ternyata gagasan yang diulang-ulang. Dari dulu LGM juga udah bilang begitu dan banyak diikuti oleh yang lain-lain. Sehingga terus terang saya agak meragukan itu, terutama apakah itu berlaku memang untuk penyair kontemporer gitu. Nah, dan saya sampai pada kesimpulan bahwa sepertinya itu patut dipertanyakan dan hanya berlaku untuk sebagian orang. Saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks puisi-puisi Anton, seperti juga pernah saya bahas dalam puisi-puisinya Kang Ada gitu. Barangkali kita perlu melihat apa yang disebut urban pastoral. Dua konsep yang kelihatan berlawanan, tetapi menjadi sesuatu yang menarik kalau kita menerapkannya dalam puisi-puisi tentang urban yang ditulis oleh penyair kontemporer kita. Nah, saya ingin mengajukan ada satu puisi yang menjadi paradigma dalam yang apa yang saya sebut sebagai puisi-puisi urban pastoral ini. Nah, saya bacakan judulnya Pastoral. Ketika aku muda, sangat jelas bagiku bahwa aku harus mencipta hidupku sendiri. Aku beranjak tua ini, kujejaki jalan-jalan lama, menakjubi rumah-rumah yang sangat buruk. Atap yang pinggir-pinggirnya tak beraturan, pekarangan yang dipenuhi dengan kandang ayam tua, tumpukan abu, perabotan yang rusak, pagar-pagar dan kapus-kapus, jajaran papan tong dan serpihan kotak, semuanya jika aku beruntung, menggebiarkan warna hijau yang kebiru-biruan, yang aus digerus cuaca, menghiburku dengan pendaran warna-warnanya. Tak seorang pun akan mempercayai segala barang impor untuk bangsa ini. Itu kata William William. Nah, di dalam sajak pastoral ini anehnya tidak ada padang rumput gitu, tidak ada langit yang membentang luas, tidak ada itik-itik yang berenang anteng, tidak ada gadis cantik yang melenggok mandi atau di tengah-tengahnya atau seorang pemuda yang mengintip gitu. Tidak ada itu, padahal judulnya pastoral. Nah, inilah yang disebut sebagai urban pastoral itu. Jadi bagaimana seorang penyair, bagaimana kota, lanskap kota, mall, diskotik, segala sesuatu yang ada di kota itu menjadi karakter yang aktif, yang saling mempengaruhi dan membentuk puisi itu, sekaligus dibentuk oleh puisi itu. Gitu. Ya, ini yang saya lihat misalkan dalam banyak karya-karya Anton yang seperti itu, lagu urban, Exodus, nyanyian akhir tahun Jakarta, menyiratkan itu. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa seorang penyair yang berasal dari daerah dan tinggal di kota itu biasanya akan mencerca kota dalam tanda petik, memperlakukan kota seperti
umumnya kan orang memperlawan kota itu di satu sisi sebagai utopia, harapan dream gitu kan, Jakarta dream lah gitu, di sisi lain sebagai neraka gitu. Nah penyair cenderung yang kedua ini cenderung menjadikannya sebagai neraka kota itu. Nah saya menemukan kunci dalam sajak-sajaknya Anton bahwa dia mengatakan begini, setelah dia memang Anton juga ada kecenderungan memperlakukan kota dalam tanda petik sebagai neraka ya. Tapi ada ujung-ujungnya yang mengatakan sebenarnya kalimat seperti ini misalnya. Pasti bukan uang yang menahan langkahku, bertahan di sini bersamamu kasihku. Pasti bukan uang yang menahanku di sini. Nah, padahal dia di atas itu sudah mengkritik tentang uang secara habis-habisan. Tapi dia bilang pasti bukan uang. Apa itu yang membuat seseorang tinggal tetap di kota ini gitu? Apa chemistry-nya? Tidak disebutkan di dalam puisi ini. Tidak disebutkan, tetapi itu ada. Membayar. Kemudian dia menulis tentang dia juga menulis banyak tentang Amerika ya. Dan ada kata-kata seperti ini yang menurut saya bisa dia perlakukan juga untuk kota lain, Jakarta dan lain-lain. Dia bilang begini, Amerika sulit sekali aku mencintaimu. Terus, tapi lebih sulit lagi untuk tidak mencintaimu. Paradoks-paradoks ini yang menurut saya menarik, yang membuat saya meragukan seluruh tesis Gunawan tentang orang daerah yang ada di kota itu, yang membawa seluruh tradisi di situ. Barangkali sudah saatnya kita melihat bahwa sajak-sajak itu memang lahir dari sini, bahwa lanskap urban itu, kehidupan urban itu sudah menjadi karakter tersendiri yang aktif yang membentuk penyair itu. Yang masa sih tinggal 20 tahun di kota masih jadi orang kampung istilahnya. Artinya jiwanya yang maksud saya. Bahkan di tahun 30-an Takdir Al-Jabana pernah mengatakan saat seorang anak muda pergi dari gerbang pintu desanya gitu kan, untuk berangkat ke kota, pada saat itu mestinya dia tahu bahwa manakala dia kembali lagi ke situ, dia sudah menjadi orang yang berbeda sama sekali. Kalau nggak salah di tahun 30-an, Takdir ada mengatakan seperti itu. Ini tahun 2015. Sudah jauh sekali. Nah itu, yang saya lihat itu. Nah kemana kemudian ada pendulum yang juga bertentangan atau bergerak ke arah yang berlawanan dalam sajak-sajak Anton, yaitu pada sisi lain, pada sisi dia mengeksplorasi atau bergerak puisinya itu dari keriuhan dan landscape urban itu. Pada sisi lain dia berayun pada estetika keliningan, pada keliningan. Sajak-sajak yang benar-benar dengan kata-kata yang sedikit, yang efektif, dan di situ dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Puisi menderita dalam dua hal. Yang pertama, dia seringkali kelebihan kata-kata. Yang kedua, dia sering kekurangan kata-kata. Gitu. Anton mengekspresikan itu, ketidakpuasan itu. Di satu sisi kata-katanya, wah apa aja keluar tuh dalam saja rumput Anton, apa aja keluar. Bahkan dia tidak terlalu menyaring kamu klase, misalnya dia keluarkan aja gitu saja. Artifisial, ini artifisial kayak gitu. Dia keluarkan begitu aja kata-kata sehari-hari gitu. Dia tidak terlalu menyangkap itu, tidak terlalu. Nah itu agak berbeda dengan Asep gitu ya. Anton agak serampangan, tapi tetap asik gitu dalam menggunakan bahasa itu. Dan di sisi lain, manakala ada masa-masa ketika Anton misalnya dalam puisi Tanah Lot, Hening, Tunyan, dia dan sesudah kata, yaitu kesunyian. Nah, ini memang sesuatu yang hampir mustahil gitu, karena bahasa bagi kata-kata, medium kata-kata untuk menggebiarkan keheningan gitu. Itu memang sebuah tugas mustahil untuk penyair gitu. Akan tetapi
inilah yang kemudian menariknya di sini. Seorang penyair bisa menghadirkan keheningan itu gitu, walaupun di dalam bahasa. Nah, di sini inilah yang ini juga menjadi menarik. Ayunan ini menjadi menarik. Belum antara estetika urban dengan estetika keheningan itu juga menjadikan puisi Anton menurut saya cukup berwarna itu. Mungkin itu dulu Mas, ada dari saya. Terima kasih. Oke, applause untuk Tia ini. Baik rekan-rekan sekalian, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Sudah dua pembicara memaparkan pandangan-pandangannya. Terakhir tadi dari Tia Setiadi. Dia mengurai dari mulai persoalan peralihan tema yang dilakukan oleh Acep Zamzam Nur, dan juga sampai kemudian masuk ke wilayah persoalan-persoalan yang digarap baik dalam segi unsur kebentukan maupun eksplorasi tematik dan kesadaran-kesadaran dan gagasan-gagasan yang muncul dalam sajak-sajak Anton Sulistyo. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa eksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti dari apa yang dipaparkan oleh Tia, misalnya pada sajak-sajak Acep Zamzam Nur, sampai sejauh mana sebetulnya sajak-sajak Acep Zamzam Nur sebagai sebuah sajak sosial tidak sekadar hanya mengalihkan realitas ke dalam teks, sebab biasanya ini menjadi resiko dari puisi-puisi sosial. Lalu apa sebenarnya atau di mana sebenarnya letak atau yang membedakan puisi-puisi sosial Acep Zamzam Nur jika kita tautkan dengan tradisi kritik sosial dalam sastra, dalam karya sastra, misalnya dalam Rendra, Efra Hardi, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita eksplor lagi. Lalu pada Anton Sulistyo yang terakhir tadi saya kira juga cukup menarik bagaimana dunia urban, estetika urban dihadapkan dengan persoalan bahasa yang ditarik ke wilayah keheningan. Nah, ini saya kira bisa kita curigai sebagai satu kontradiksi bagaimana sebenarnya keheningan, sebab tubuh-tubuh urban adalah tubuh-tubuh yang tergesa. Baik rekan-rekan sekalian, saya kira saya tidak ingin terlalu panjang memaparkan beberapa hal. Silakan Anda untuk termin pertama saya mengundang 4 atau 3 penanggap maupun pertanyaan. Untuk termin pertama silakan dari yang di atas, mungkin bisa langsung di atas, silakan. Yang atau yang dari depan, saya akan menunda dulu ya teman-teman yang di atas untuk memberi kesempatan istimewa pada teman-teman yang berada di sini. Silakan. Ada tanggapan atas tanggapan ini? Saya kira buku kedua. Oke, pertama, diskusi ini menjadi penting karena diskusi ini berbeda dengan diskusi-diskusi buku lainnya yang biasanya pembacanya belum baca, tapi pembicaranya ya ngomong gitu ya. Jadi soho sendirian, sebab pembaca forum belum tahu. Nah, buku ini sudah beredar, buku Acep sudah beredar 1 tahun, 2 tahun. Begitu juga buku Anton Sulistyo. Silakan, 1 dari abang di depan yang berbaju merah, 1 lagi sama bapak yang di belakang. Baik, saya yang di belakang dulu ya bang ya. Silakan Pak. Sebutkan namanya Pak, sebab ini untuk arsip militer. Terima kasih. Nama saya Rahmat Ali. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama dari Pak Profesor Hadi mengenai kondisi zaman dahulu dan sekarang. Saya tertarik bahwasanya dalam penjurian itu orang-orang masih terbelenggu pada hal-hal yang misalnya para penulis atau penyair yang tidak terkenal atau keadaan yang seakan-akan meniru-niru dari yang lama, sehingga keaslian dari ciptaan yang tahun 2014 dan 15 ini atau sebelumnya 13 itu belum ada kemajuan. Jadi saya ingin agar penjurian apakah itu nantinya itu hendaknya betul-betul objektif, jadi tidak lagi bertumpu atau mengacu pada penulis-penulis atau penyair-penyair yang lama, tapi mungkin hal-hal yang baru, mereka yang baru-baru ini benar-benar sudah menunjukkan hal-hal yang sama sekali baru, ciptaan baru, kreasi.
Itu pertama. Kemudian mengapa ada komunitas-komunitas budaya, apakah itu sastra atau lain-lainnya? Itu karena komunitas-komunitas itu seakan-akan tidak percaya pada lembaga-lembaga yang sebenarnya harusnya membina kesenian dalam ini sastra. Jadi katakanlah sekarang ini di Jakarta ada dikaji dan sebagainya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah aktif dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi mereka itu tumbuh tapi kurang perhatian. Yang dilihat itu mereka yang sudah mapan ini. Padahal generasi baru, tumbuh-tumbuhan baru ini itu sebenarnya justru lebih mencuat. Bahkan kanak-kanak kalau dalam hal HP, anak komputer dan sebagainya, justru jauh lebih hebat itu. Kita harusnya merhatikan banyak pada anak-anak kecil ini, kanak-kanak SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Mereka itu jenis-jenis baru. Katakanlah di dalam teknologi yang kemarin itu misalnya ada alat teknologi baru bisa melacak bahwa di depannya itu ada pembegal, dia bisa menceritakan hal itu secara teknik. Nah, dalam hal sastra juga begitu. Pertanyaannya Pak langsung saja. Ya, makanya saya inginkan itu adalah bagaimana agar tahun-tahun ke depan itu kita betul-betul mencuatkan hal yang baru sama sekali, ciptaan baru, bukannya epikon dan sebagainya. Begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak yang di kedua. Ya, saya tadi menyimak pembicaraan dari Pak Abdul Hadi dan Tias Tiadi juga moderator. Oh ya, nama saya Ibrahim Saberbari, Banjarbaru dari Kalimantan Selatan. Tadi sebelum kita masuk sini juga saya mendapat kesempatan berbincang-bincang dengan Pak Abdul Hadi tentang dunia sastra kita di Indonesia ini. Melanjutkan beliau tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi. Juga ada moderator mengungkapkan juga seperti ini. Nah saya begini, ada satu hal yang menjadi satu tanda tanya bahwa kehidupan sastra atau puisi itu dalam Pak Hadi tadi adalah dalam kesepian. Tapi satu sisi moderator mengatakan pertumbuhan dunia sastra atau puisi dalam ramai di mana-mana tumbuh. Jadi saya sadari juga di Kalimantan Selatan tiap tahun itu banyak kawan-kawan mencetak buku. Walaupun mungkin hanya sebatas menerbitkan kepuasan diri. Kalau situ kita cari bukunya juga susah dicari. Tapi dia pernah menerbitkan buku. Nah, jadi saya melihat bahwa kalau dikatakan bahwa pertumbuhan sastra di Indonesia ini tumbuh dalam senyap, hidup dalam sepi kasih sayang. Kalau dalam bahasa puitisnya mungkin begitu. Tumbuhnya dalam senyap itu tidak tahu di mana tumbuhnya. Nah di sini, jadi peta pertumbuhan sastra di Indonesia itu sama sekali mungkin kita tidak akan terikuti. Padahal banyak pertumbuhan. Itu pertama. Yang nanti kaitannya kepada lomba-lomba yang diadakan tiap tahun hari ini. Yang kedua, bahwa setelah tumbuh dalam senyap, tapi hidup dalam sepi, tidak ada perhatian. Susah berjuang untuk menjadi perhatian. Jadi akhirnya apa? Ya hidup dalam sepi memperhatikan diri sendiri saja. Tapi ada suatu kepuasan di sana. Bahwa dia sudah dikatakan sebagai tidak diakui orang, tapi dia mengakui bahwa dia sudah menulis sebagai seorang penyair. Ini yang timbul. Ada menjual buku puisi itu sendiri susah, hanya teman-teman saja. Udahlah dibelilah. Jadi barter gitu. Ya, kita punya jual beli, udah gitu-gitu aja. Kalau menjual kepada pemerintah mungkin yang bisa menyerap banyak, itu sulit sekali. Jadi menembus mafia-mafia pasar politik perbukuan di Indonesia ini memang
baru juga mendapat. Waduh, kalau demikian ngeri juga gitu. Ya. Ngeri juga. Kapan hidupnya? Tapi tadi tumbuh terus dalam senyap, tapi dia hidup dalam kesepian kasih sayang. Tapi kita optimis, hidup terus gitu. Terus yang kedua, kaitan tadi kepada pertumbuhan buku-buku. Mungkin ini suatu saran kepada, karena ini sudah merupakan yayasan Hari Puisi. Jadi nanti lomba ini bukan, ini kan bahwa buku yang dicetak tahun sekian sampai bulan sekian. Padahal pada sebelumnya dia sudah ada buku gitu kan. Nah, jadi mungkin pengumuman ini diedarkan saja seluruh Nusantara. Kalau ada buku-buku yang baru, kirim saja kepada Yayasan Puisi. Berapapun nanti buku itu sampai menjelang Hari Puisi, itulah yang diikutkan lomba. Jadi kita nanti di daerah-daerah, kebetulan saya juga di Dewan Kesenian di daerah, di bidang sastra. Jadi kan dengan demikian kita kan bisa mengumumkan pada kamu kirim sekian. Jadi tidak terbatas dalam lomba-lomba. Jadi itu terus diikuti terus oleh Yayasan Puisi tadi Pak. Ya mudahan yang namanya hidup seperti tadi ada kasih sayang lah dari puisi tadi. Hadiah. Ya lumayan lah aku dapat hadiah sekian kan. Nah terus kepada masalah tadi saudara Iya. Tentang jam-jam nur tadi bahwa menurut analisa Anda bahwa pada suatu tahapan tertentu jam-jam nur terus puisi-puisinya tumbuh dengan orientasi pada ketuhanan. Tapi setelah itu hilang kepada masalah keperempuanan. Saya pikir juga itu tidak suatu masalah yang aneh. Mungkin tahapan dia mendekati Tuhan sudah selesai, dia sudah ketemu kali, sudah terjawab dia. Apalagi diulang-ulang gitu kan, dibanjir kan, kalau diulang-ulang lagi. Nah, sekarang mungkin yang belum puas nih masa keperempuanan tadi kan, ya maka udahlah ditumpahkan lagi di sana gitu. Jadi saya pikir itu hal-hal yang biasa saja, yang kebebasan si Gubernur kayaknya. Nah kalau yang masalah CAD, saya pikir satu hal yang surprise, baru menerbitkan buku, sudah menjadi juara nasional, sudah luar biasa. Tapi bukan masalah baru terbit, mungkin baru bisa cetak. Terus terang saja, kita ini kan di daerah, cetak buku itu kan jadi satu problem juga. Menulis itu juga sudah merupakan suatu membuang energi yang luar biasa. Setelah selesai menerbitkan mikirnya yang luar biasa, mencarikan duitnya yang luar biasa, setelah itu menjualnya juga luar biasa lagi gitu. Jadi di sinilah yang problem, tapi justru itu seninya yang bikin gairah terus untuk hidup walaupun dalam kesepian. Ya, makasih. Iya. Kalau dalam novel Indonesia ini tak putus dirundung malam. Silakan. Persoalan ini kebijakan politik kalau kita harus lihat. Pemerintah rejim yang lalu-lalu mungkin baik kan, politiknya baru baca sastra tahun 45-60, sekarang tidak baca apa-apa politiknya, hanya baca koran-koran kuning kan. Persoalannya nggak ada kebijakan politik pemerintah untuk bidang kebudayaan. Buku itu di negara manapun, di negara Mesir itu disubsidi, kesenian itu disubsidi oleh pemerintah, bukan dibuat departemen ekonomi kreatif. Apa yang dikreasikan? Iya, ya ini kalau berbicara tentang sejarah sastra itu tidak boleh, dan kita masih penting kelemahan kita ini karena kita menganggap bahwa sejarah itu tidak penting untuk perbandingan kita. Maka kesejahteraan Indonesia itu tidak pernah ada karena tidak pernah ditulis sejarahnya. Para Ronggo Warsito tidak ditulis, ini tidak ditulis. Kenapa kita yang sekarang ini kok mesti cemburu sih kepada yang bapak-bapak kita, nenek moyang kita itu kan tidak sah. Nah itu kan kenapa sastra Cina, ya, sastra Jepang, sastra India, dan sastra Persia, sastra Eropa, Jerman buat kan sejarahnya kuat.
peristiwa-peristiwa yang sekarang ini urusan wartawan, bukan urusan kritikus sastra. Kegiatan-kegiatan sastra itu urusan wartawan yang memberitakan. Itulah tadi saya katakan pada tahun 70-an gitu ya. Lembaran-lembaran koran sastra di surat kabar dipenuhi oleh sastrawan-sastrawan. Sehingga peristiwa kesenian, peristiwa sastra yang terjadi di tim, terjadi di mana-mana itu selalu hadir di koran. Sekarang tidak ada. Masalahnya itu bukan sastrawan tidak memperhatikan yang muda-muda sekarang, bukan. Karena situasi sekarang ini ya, surat kabar itu nggak memberitakan sama sekali. Kalau surat kabar nggak memberitakan, masa yang salah sastrawan? Masa yang salah kritikus? Nah, kritikus itu juga nggak bisa menulis kalau tidak ada ruang kebudayaan, tidak ada majalah yang menampung karya sastra mereka. Ini yang sekarang itu tidak ada penunjang-penunjang untuk kehidupan sastra. Karena soal pengarang itu banyak. Sejak dulu pengarang Indonesia itu banyak sekali. Bukan hanya sekarang aja. Sejak tahun 30-an ketika boom sastra itu selalu terjadi. Belum ada Facebook, sudah ada. Tahun 87 ketika Asep kita kumpulkan di sini jadi forum penyair Indonesia. Tahun 87 itu puisi Indonesia 87 DKJ mendengar 90 penyair sudah ditampilkan kita di sini nih 90. Jadi kalau 90 tahun ini sekarang ada 900 itu wajar saja kan, sama syukurnya karena waktu itu jumlah penduduk, jumlah publikasi belum banyak, kekayaan belum banyak. Di Indonesia problemnya sejak tahun lama itu memang penerbitan sarana prasarana pengembangan sastra itu adalah pendidikan. Untuk mendapat pembaca yang baik, itu kalau tidak pernah di sekolah dapat pengajaran sastra bagaimana apresiasi karya sastra. Di Iran itu saya lihat anak-anak S1, mahasiswa itu S1, luar SMA, hafal 10 puisi penyair-penyair kuno mereka yang abad 10, abad 12, abad 13, 14, apa? Karena diharuskan di lembaga untuk diajarkan sastra juga. Dan kegiatan sastra dan seni disubsidi oleh pemerintah. Seperti dikatakan ini, di tiap kecamatan itu selalu ada pusat-pusat kebudayaan yang dipakai untuk kegiatan sastra, kegiatan seni. Nah, kalau yang itu yang harus disediakan sastrawan mampus dong. Honorarium aja nggak dapat 1 juta, bagaimana membangun kegiatan itu? Ini menyelesaikan ini berkali utang swasta, saya kira. Jadi begini ya, kita harus bedakan mana porsi pemerintah, mana porsi civil society. Karena berbicara tentang kritik sastra, tidak tumpul, inilah porsinya kita sastrawan. Tapi kalau sudah harus memperhatikan semua kegiatan-kegiatan itu wartawan fungsinya itu. Wartawan bukan penyair lagi. Kapan menulis puisi kalau tiap hari harus mengikuti kegiatan sastra? Nah, ini cara berpikir kita itu harus dirubah. Jadi maksud saya itu yang saya katakan di sini tadi itu salah satu mengapa karya sastra itu tidak diperhatikan sekarang. Pertama, tidak ada kritikus sastra. Lain dengan 70-an ada kritikus sastra. Dan kritikus biasanya juga aktif bergaul dengan sastrawan. Yang kedua, pengajaran sastra masih baik. Artinya pengajaran yang bertumpu pada pentingnya kritik sastra. Kalau sekarang pada teori sastra. Kalau sastra tidak menggembirakan dari segi teori, nggak dibicarakan dari sastra itu, Pak. Dan yang ketiga, ya meskipun banyak kreativitas, ya banyak kegiatan, sekarang itu lembaran koran itu lebih banyak berita ekonomi, berita politik, berita olahraga. Nggak ada kok berita sastra, jarang sekali terbitan buku. Kalau sastrawan sudah menulis gitu, di mana mau dibuatnya? Sama aja dengan di televisi. Jadi tuntutan Anda itu kepada televisi, kepada media dan segala macam untuk memperhatikan peranan sastra. Bukan pada sastrawan, bukan pada karya. Kapan dia menulis karya sastra kalau tiap hari harus ke bendara budaya, komite, kapan dia menulis kritik? Nah, di situ
bagi-bagi urusan yang menurut saya. Jadi kedepannya juga kita harus membicarakan kegiatan-kegiatan sastra ini yang sekarang maupun yang dahulu. Nggak ada halangan membicarakan Romo Wartito terus menerus. Biar tahu nggak, orang Cina tuh lihat Konfusius terus menerus dibicarakan. Aristoteles itu zaman abad keberapa materi itu. Karena itu bangsa Barat itu kuat. Karena dia punya Socrates, punya Aristoteles, punya Plato. Kita tuh lupakan yang lalu. Karena menganggap seakan-akan yang sekarang ini hebat. Gitu loh. Padahal pencapaian kita belum tentu sama dengan Romo Wartito, dengan Empu Prapanca, Empu Panulu, Amca Panturi, segala macam. Jadi menurut saya ya memang kedepannya kita harus memperhatikan. Tapi siapa yang memperhatikan? Nah, masalahnya bukan kritikus sastra yang harus memperhatikan saja, tapi semua kita dan terutama pemerintah. Karena pemerintah itu tujuan negara ini didirikan menurut pembukaan Undang-Undang 1945. Salah satu tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan penulisan sastra, kegiatan kesenian, penyebaran ilmu adalah upaya untuk mencerdaskan bangsa. Bangsa yang cerdas dapat menyelesaikan masalah-masalahnya yang rumit dengan mudah dibandingkan masyarakat yang tidak cerdas. Nah, proses pencerdasan bangsa itu tidak melulu dengan pengajaran ilmu pengetahuan, dengan matematika, dengan fisika, tapi pengajaran juga kebudayaan, agama, kesejahteraan. Nah, ini yang sedang diobok-obok di sekarang ini apa? Yang diobok-obok, yang diagung-agungkan ekonomi pasar bebas, ekonomi kreatif. Padahal ekonomi itu nggak pernah kreatif. Yang kreatif itu seniman, budayawan. Karena itu seni kreatif ada, kata-kata kreatif itu tidak bisa. Yang ada ekonomi seni, begitu bagus. Itu jangan mengibuli seolah-olah bisnismen yang punya kreativitas, tidak sastrawan. Ini kerajinan itu. Dan seniman inilah. Jadi alamat kita menurut saya setuju dengan itu ya. Kita memperhatikan yang sekarang. Justru itu kan yang saya keluhkan sekarang ini. Tapi alhamdulillah ada lembaga yang namanya Yayasan Puisi ini untuk menyelenggarakan sayembara puisi. Tapi juga jangan diminta macam-macam karena uangnya terbatas dia. Ini Pak ya? Iya. Kenapa memilih bentuk sayembara? Karena itu salah satu nilai. Kalau bukan sayembara, itu hadiah sastra namanya. Dan itu ada diselenggarakan oleh Badan Bahasa, Balai Bahasa. Ada hadiah Badan Bahasa, ada Ciright Award, hadiah penghargaan untuk ASEAN gitu ya. Kemudian ada khatulistiwa lain lagi masalahnya. Ya biarkan aja lah mereka bebas itu menyelenggarakan bentuknya kayak apa. Bukan urusan kita. Kalau kita punya duit, mari kita bikin yang baru gitu ya. Hadiah yang baru. Ya award yang baru. Ada Bakri Award kan, lain lagi. Ada Habibie Award, lain lagi. Nah itu otoritasnya mereka. Tapi yang kita bisa urun itu kalau lembaga itu didirikan oleh pemerintah. Sebab lembaga yang didirikan pemerintah, uangnya dari pajak yang kita kumpulkan. Itu hak kita. Tapi kalau yang didirikan swasta, orang luar nggak punya apa-apa. Gitu. Nah, ini jadi kehidupan sastra, kesepian. Sebetulnya yang saya katakan, tidak lama kesepian sastra. Khususnya di Indonesia.